Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tem Yesaya 46 dan Pentakosta akhir zaman. Tem Yesaya 46 dan Pentakosta akhir zaman. Tem Yesaya 46 itu artinya suatu tim yang berada di bawah pimpinan Tuhan Yesus Kristus dan malaikat Garuda. Mereka itu berjumlah 568. Satu, Tuhan Yesus Kristus pemimpin tertinggi, kemudian satu, malaikat Garuda atau malaikat Sang Surya, kemudian 7 guru, 70 penatua, dan 490 penghulu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian ada hierarki kedua dan para penggedenya, hierarki kedua, yaitu para nabi, para rasul, 24 ketua, dan para pendeta yang terkenal sepanjang zaman gereja, sepanjang zaman 2000 tahun. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian ada hierarki ketiga, para penggedenya itu adalah para penggede dari aliran-aliran lain yang sudah masuk di dalam kerajaan surga atau sudah dipanen. Mereka itu para penggede, para pemimpin besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mereka adalah tim atau utusan yang bertugas, berkewajiban membangkitkan cemburunya bangsa Israel atau zaitun liar yang dipatahkan. Kita akan baca Roma 11 ayat 11 sampai 14. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sejak Israel itu menolak Tuhan Yesus Kristus, bahkan menyalibkannya, maka keselamatan itu dialihkan kepada bangsa-bangsa lain, atau kalau zaman dulu disebut sebagai bangsa kafir. Bangsa kafir itu artinya non-Israel atau goyim. Kalau menurut Roma 11, bangsa-bangsa lain non-Israel itu disebut sebagai zaitun liar. Nah, zaitun liar ini mendapatkan kemurahan untuk diselamatkan dalam jangka waktu 2000 tahun yang disebut zaman gereja. Selama zaman gereja 2000 tahun sejak Israel menolak Bapak yang kasih Tuhan sampai 2000 tahun. Nanti kemudian setelah itu kembali keselamatan itu menjadi miliknya zaitun asli. Nah, Rasul Paulus itu mengatakan dia mendapatkan tugas menyelamatkan zaitun liar, menyelamatkan goyim. Nah, namun demikian tentunya dia juga terbeban untuk menyelamatkan Israel yang merupakan bangsanya juga. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sementara kalau kita membaca ayat 17 sampai 24, mari dibaca dari Roma 11. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan,
supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Ya, terima kasih. Jadi, sekalipun Israel itu sudah dibuang selama 2000 tahun, tapi janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu kekal. Karena janji itu diikat dengan sumpah. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan, maka dia bersumpah demi dirinya sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Selama 2000 tahun Israel ditinggalkan. Sekalipun ditinggalkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, segala berkat-berkat itu melimpah atas Israel. Karena DNA-nya DNA pilihan. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga apapun yang terjadi tetap, ya, diberkati Tuhan. Di satu sisi Tuhan itu ngamuk, Tuhan itu marah. Tapi di satu sisi Tuhan itu selalu ingat kepada Israel. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tim Yesaya 46, ya, atau hierarki yang terdiri dari bangsa Indonesia, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang Eropa, orang Sinim, orang Amerika, bahkan orang Afrika, orang-orang Australia, Bapak Ibu kasih Tuhan, Indonesia mendapatkan kuota 60%, sedangkan dari 5 benua itu 40%. 4 guru ada di Indonesia, yang 3 ada di Eropa, Sinim, dan di Amerika. Para penatua dan para penghulu itu tersebar di muka bumi. Nah, tugas mereka itu, tugas kita, yaitu membangkitkan cemburunya bangsa Israel, supaya mereka itu, ya, tidak mengeraskan hati, ya, melainkan melunakkan hati, mendengarkan, dan menjadi percaya, kemudian dicangkokkan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tadi di bawah, ya, ayat 20 sampai 24 tadi masih ada ancaman. Kalau kita sebagai zaitun liar ini, kita sudah dicangkokkan, kemudian kita menjadi sombong. Kemudian kita menganggap, apa itu Israel? Orang buangan, anak nakal, tegar tengkuk, keras kepala. Tuhan katakan, jangan begitu, jangan menjadi sombong. Ya, kalau kamu zaitun liar yang bertentangan dengan batang zaitun asli, dicangkokkan, apalagi mereka. Mereka itu pasti dicangkokkan. Kalau kamu menjadi sombong, kamu pun dipatahkan, sedangkan yang asli saja dipatahkan, apalagi kita. Begitu mudahnya cangkokan itu dipatahkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, biarlah kita ini sebagai orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan sejak zaman purba, sejak dunia belum dijadikan, ya, untuk suatu saat menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu menjadi mempelainya melalui ujian 9 penderitaan salib. Kalau melalui ujian 9 penderitaan salib, Roma 8 ayat 5 sampai 39, kita tetap teguh, tidak bergeming, tidak beranjak, tidak menjadi murtad, maka kita ditetapkan menjadi pemenang yang akan merebut kemenangan, lebih dari pemenang. Roma 8 ayat-ayat terakhir mengatakan demikian. Nah, kita ini yang hari-hari hidup kita itu terus dicecar, ya, diproses, dibentuk melalui salib dan 9 penderitaan salib untuk menjadi pemenang yang lebih atau pemenang yang merebut kemenangan. Tugas kita adalah untuk membangkitkan cemburunya bangsa Israel. Dengan apa bangsa Israel itu bisa dibangkitkan cemburunya? Kalau dengan uang,
Bapak yang kasih Tuhan, mereka itu orang yang menguasai dunia melalui keuangannya. Ya, kalau melalui politik ini itu dan sebagainya, mereka itu mengendalikan politik sekalipun di balik layar. Yang bisa membangkitkan cemburunya orang Israel itu adalah hikmat dan makrifat. Ya, kalau kita memiliki hikmat makrifat, kalau kita memiliki kesaktian seperti kesaktiannya para nabi, nabinya orang Israel, kalau kita memiliki kesaktian para rasul yang lahir dari orang Yahudi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka mereka itu akan cemburu, ya. Tetapi kalau kita ini mengejar kekayaan, sampai kapanpun tidak akan membangkitkan cemburunya orang Israel. Kalau kita mengejar hikmat makrifat, sampai kita nanti betul-betul sakti kemudian sugih, sudah sugih, suci. Maka kita masuk ke gerakan kuda putih, menjangkau bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi tim dari timur atau tim Yesaya 46, ya, itu sekarang itu sedang digiatkan sama Tuhan untuk menimbun urapan, ya, untuk menimbun urapan, untuk mengumpulkan minyak, Bapak yang kasih Tuhan, untuk menimbun urapan. Ayakan oleh tim Yesaya 46. Kita tidak berjuang untuk apa namanya Sion dan Yerusalem secara fisik, tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berjuang untuk masuk langit baru, bumi baru, di mana di sana ada kota Yerusalem yang baru. Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 22. Dan kita berjuang, bergumul supaya orang Israel, ya, orang Yahudi itu juga masuk ke sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Yesaya pasal 46, ya. Saya bacakan, ya. Tim Yesaya 46 adalah pelaksana keputusan Tuhan, ya. Tuhan mengatakan, aku telah mengatakannya, ya. Maka aku hendak melangsungkannya. Karena Tuhan itu sudah berbicara, maka Tuhan akan membuat perkataan itu berlangsung atau terjadi, ya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tim Yesaya 46 itu juga disebut tim Wahyu pasal 10 atau disebut juga hierarki tubuh Kristus. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Maka hari-hari ini sesuai dengan perintah Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah agak lama, ya, tidak berdoa, berjemaah di ruang Betani, tetapi masing-masing mengambil waktu, mengatur waktu di rumahnya sendiri-sendiri. Ada yang sembahyang betulan, ada yang tidur betulan juga. Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi kita diperintahkan oleh Tuhan untuk melaksanakan PM. PM itu artinya puasa melek, ya, puasa melek. Sebentar, saya lihat. Jadi, hari Kamis tanggal 26 September tahun 2024, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sekitar jam 9, ya, kita diperintahkan untuk mulai PM. PM-nya nanti sebentar lagi. Berarti mulai tanggal 27 September tahun 2024 jam 1 sampai jam 7 pagi. PM itu puasa melek, ya. Kita melek, kita sembahyang, kita menyembah, kita bermakrifat. Ya, September kita sudah dapat 4 hari. Sekarang sudah tanggal 20, berarti kita sudah 24 hari PM. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Perintah Tuhan itu supaya kita itu bergumul untuk Wahyu pasal 10. Ya, supaya malaikat sang surya itu secepatnya turun dan memimpin kegerakan akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan, jelas Tuhan Yesus Kristus yang mandigani, yang memimpin. Dan kita hanyalah hamba-hamba kecil yang tidak berguna. Kita baca
Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, kita tuh harus selalu dalam kondisi ya sebagai budak rodi. Kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi kita tidak menjadi sesuatu yang begitu berjasa untuk terwujudnya pasal 10. Itu pekerjaan Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, kita hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna yang melakukan ya apa yang harus atau wajib kita lakukan. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, kita ini kawan sekerja Allah. Kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi, kalau kita melaksanakan, sekalipun kita diperintah Tuhan, maka Bapak yang kasih Tuhan, kontribusi kita itu adalah kontribusi manusia darah daging yang tinggal di bumi, yang sangat lemah, sangat kecil sekali, sehingga nanti manakala pekerjaan-pekerjaan besar itu terwujud, itu adalah pekerjaannya Tuhan. Kita hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang wajib kita lakukan. Itu harus menjadi prinsip dari budak rodi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Berita harian ya sudah disampaikan lewat grup ya. Tidak usah saya sampaikan di sini, Bapak yang dikasih Tuhan. Maka ketika Wahyu pasal 10 itu nanti sudah digenapi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka Yohanes 3 ayat 31 juga digenapi, kita baca. Ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ya, jadi kita menunggu datangnya malaikat sang surya yang turun dari surga. Karena yang turun dari surga itu nanti akan menjadi di atas segalanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saudara, saya beritahu ya. Tapi ini sesuatu yang sulit untuk dinalar. Ya. Namun demikian, kalau kita mengasihi Tuhan, sehingga seperti 1 Korintus 2 ayat 9 itu dikatakan, apa yang tidak pernah didengar orang, apa yang tidak pernah dilihat orang, apa yang tidak pernah muncul dalam hatinya orang, itu diberikan kepada kita yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, nanti pada akhir zaman itu akan terjadi ya kemurtatan yang sangat besar. Bapak yang kasih Tuhan, banyak sekali nanti yang akan murtad. Kitab Nabi Daniel mengatakan mereka itu diiming-iming, diberikan segala kenikmatan daging, rasa, dan harta. Kalau orang itu, orang fasik, ya sudah langsung, tidak usah diiming-iming terlalu lama, sudah langsung terseret. Tetapi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai pun kepada orang kudus, itu akan dibujuk sampai murtad. Itu akan terjadi kemurtatan menjelang kedatangan Tuhan. Yang melakukan kemurtatan itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Yang namanya antikris itu di surga, ya di neraka tuh ada. Itu malaikat yang kuat setara dengan Lucifer, setara dengan Bopo Mikael, setara dengan Bopo Jibril. Jadi antikris yang adalah malaikat yang jatuh, ya
itu kuat, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, yang namanya nabi palsu di neraka itu banyak sekali nabi palsu. Di neraka itu banyak sekali antikris. Yang namanya nabi palsu itu di neraka itu banyak sekali. Rupane wajahnya itu persis plek tiplek sama Tuhan Yesus. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Nah, nabi palsu ini yang presidennya, rajanya, pemimpinnya itu punya kekuatan kuasa setara dengan antikris yang satu tadi, setara dengan Lucifer, setara dengan Bapak Mikael, setara dengan Bapak Jibril, Bapak yang kasih Tuhan. Dan mereka itu masih bisa keluar masuk kerajaan surga, bisa keluar masuk kapal. Barulah nanti setelah Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6, ya. Kemudian ayat 7 dan seterusnya, ya. Maka setan itu dikalahkan, terjadi peperangan, ya. Kemudian setan itu dibuang, dilempar ke bumi, dan itulah masa antikris. Tapi sekarang ini mereka masih punya kuasa, masih punya wewenang, masih punya hak untuk wirawiri di dalam kerajaan surga ataupun di kapal. Kalau pada zaman dahulu mereka bisa keluar masuk di dalam dewan musyawarahnya Tuhan. Ya, zamannya Nabi Ayub, ya. Ayub pasal 1 dikatakan demikian. Lah sampai Wahyu pasal 12, Bapak yang kasih Tuhan, itu masih ya keluar masuk dewan musyawarah Tuhan, masih bisa mengacau Bapak yang kasih Tuhan manusia-manusia yang ada di sana. Manusia sudah dalam tubuh astral kan masih bisa. Adam Hawa itu kan tubuh astral ketika diciptakan. Ya. Namun begitu bisa digoda ular. Kan tubuh astral. Setelah jatuh kan mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Jadi nabi palsu itu ada yang satu yang besar pemimpinnya, rajanya, presidennya. Bapak yang kasih Tuhan, kekuatannya setara Bapak Mikael, Bapak Jibril. Demikian juga antikris. Lah nanti antikris yang dari neraka, yang satu yang kekuatannya setara Bapak Mikael, Bapak Jibril, setara dengan Lucifer, itu nanti akan masuk di dalam badannya antikris yang ada di bumi. Yang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan itu. Ya, kita baca. Wahyu 13. Ayat yang ke-2 bagian B. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ya, jadi naga atau Lucifer atau Satan itu memberikan kepadanya, siapa? Kepadanya antikris, antikris manusia yang ada di bumi, diberikan kekuatan, diberikan tahta, ya, diberikan tahta berarti punya pemerintahan, punya kerajaan, Bapak kasih Tuhan, dan diberikan kekuasaannya yang besar. Itu kalau antikris, kalau nabi palsu diberi apa? Mari kita baca Wahyu 13 ayat yang ke-11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, kalau nabi palsu, ya, itu diberikan kuasa untuk berbicara. Ya, kalau apa namanya, begitu seperti pengkhotbah atau seperti Mas yang tukang ngomong, Bapak yang kasih Tuhan. Tapi yang diomongkan itu omongannya naga. Ya. Berbicaranya seperti seekor naga. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, nanti pada akhir zaman itu akan terjadi murtad yang dahsyat sekali. Dan itu sudah terus bekerja sejak zamannya Rasul Paulus, sejak zamannya Rasul Petrus. Tetapi masih ada yang menginjak. Dan nanti pada zaman kegerakan besar, ya,
Wahyu 10 atau Yesaya 46, nanti malaikat Garuda atau malaikat Sang Surya itu kaki kanannya menginjak laut, kaki kirinya menginjak bumi. Artinya menekan gerak dari antikris dan nabi palsu. Baru nanti setelah diungsikan, bumi ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Nanti iming-imingnya itu, saudara saya beritahu, ya. Saudara percaya boleh, tidak percaya boleh. Tapi ini berita dari balik pintu tirai, ya. Berita yang belum pernah dengar orang, berita yang belum pernah dilihat orang, dan tidak pernah muncul di dalam hatinya orang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang ada di kapal, yang saya sebut, seringkali saya sebut sebagai mantan atau alumnus, ya, mantan atau alumnus itu artinya orang yang dipanen dari neraka, ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu didatangi sama nabi palsu yang satu itu presidennya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia tampil seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian orang yang disebut sebagai mantan atau alumnus tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu dikasih iming-iming. Iming-imingnya apa? Diskon 90%. Bapak Ibu kasih Tuhan. Apapun yang dibutuhkan mereka itu disediakan diskonnya 90%. Ya, nanti saya setelah khotbah ini tak main ngamuk sama Maksum. Maksum. Karena itu perginya kalau ada diskon. Ya. Kalau sekarang masih rapopo ya boleh diskonnya. Nah, inilah ya. Tapi orang-orang itu terseret karena iming-iming diskon dari nabi palsu itu diskonnya 90%. Sudah bayangkan kalau kira-kira ada begini di bumi, jelas. Kita-kita ini lari paling depan seperti dulu zaman tahun berapa itu. Ada apa namanya obrolan TV itu ya. Masih apa itu? Mall bukaan baru itu. Wow, semuanya datang. Bapak kasih Tuhan. Nah, nanti kalau ada diskon 90%, apapun lah, Bapak yang kasih Tuhan. Kalau saudara itu bukan orang yang dimeterai oleh darah anak domba, bukan orang yang mendengarkan pembukaan rahasia firman Tuhan, bukan orang yang masuk tim Yesaya 46 atau tim Wahyu pasal 10 atau hierarki tubuh Kristus, Bapak yang kasih Tuhan, yang ditahbis sebagai budak rodi pembangunan tubuh Kristus, yang ditahbis sebagai tokoh anti fasilitas garis keras, pastilah saudara kita ini lari nomor 1. Nanti setelah begitu, kan sudah masuk sana sudah pakai kalung salib, ya toh, salibnya itu dibalik sama Inggris. Kemudian apa? Syaratnya itu dapat diskon 90% itu apa? Disuntik. Bapak yang kasih Tuhan. Disuntik. Ya, disuntik. Dan yang terseret arus itu di waktu PM saya saksikan kembali berapa persen. Ya, di malam sudah 13%. Kita 2 miliar. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Dan sekarang ini Tuhan serta para tokoh di surga itu sudah berjuang untuk mereka itu dinetralisir. Nah, kalau berita itu diizinkan kita dengar dan diizinkan saya juga mendengar, menjadi suatu pelajaran. Karena segala sesuatu yang ditulis dan yang didengar itu menjadi satu pelajaran, menjadi ilmu untuk kita waspada. Bapak yang kasih Tuhan, ya, katakan orang akan dibujuk sampai murtad. Kita baca Daniel pasal 11 ayat 39 mulai.
Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta, dan orang-orang Dimulai ya. Kita mulai dari atas, mulai 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga pada Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, baik pujian orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. Tetapi sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng, dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya. Akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Ya, ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, jadi orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, ya, orang yang berlaku fasik terhadap hierarki, orang yang berlaku fasik terhadap tim Yesaya 46 itu nanti akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya. Jadi orang yang memang fasik terhadap perjanjian, Bapak yang kasih Tuhan, ya, itu nanti akan dibujuk sampai murtad. Kekuatan kita seberapa, urapan kita seberapa. Mereka itu setara dengan Bapak Mikael, setara dengan Bapak Jibril. Ya, hambanya saja sekarang ini sedang dilatih untuk menginjak antikris dan nabi palsu, Bapak yang kasih Tuhan. Kekuatannya sangat dahsyat, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi mereka itu nanti ya akan menguasai bumi. Ada Lucifer, ada antikris, ada nabi palsu. Antikris yang satu, yang adalah tubuh astral, itu nanti akan merasuk ke dalam tubuh badan jiwa roh manusia yang memang ditetapkan, dipilih untuk menjadi antikris. Nabi palsu dalam tubuh astral yang berkuasa di neraka, Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Kan setiap pemerintahan itu kan terdiri dari Tritunggal, ya toh, Tritunggal pemerintahan, ya. Ada Tripika, ada Tripida, ya. Kemudian kalau di negara itu ada ya presiden, ada yang membuat undang-undang, ada yang bagian yudikatif itu. Nah, demikian juga ada Lucifer, ada nabi palsu, ada antikris. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Yang dua itu masuk di dalam manusia sehingga kelakuannya ya seperti kelakuannya antikris dan nabi palsu. Sedangkan Lucifernya tadi dikatakan memberikan kekuatan, memberikan tahta, memberikan kekuasaannya yang besar, kemudian memberikan bicaranya ya kepada nabi palsu. Wahyu 13 ayat 11. Tiga-tiganya ya, tri apa itu ya. Kalau Tuhan Yesus kan ada Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Lucifer, antikris, nabi palsu, ya, penguasa neraka. Itu nanti akan menguasai bumi. Bapak dikasih Tuhan. Mereka akan leluasa pada zaman 3,5 tahun terakhir zaman antikris. Orang tinggal menentukan. Kalau kamu menyembah antikris, kamu hidup dapat diskon bukan 100, bukan 90%, tetapi diberikan banyak hal.
seperti Daniel 11 ayat 32 sampai yang di bawah tadi, semuanya diberikan jabatan, tanah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, uang, bangunan, cewek, cowok, semuanya diberikan, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kemudian kalau kamu tidak mau menyembah, ya kalau diberi ya langsung disuntik, ya. Kalau tidak mau, ya tidak boleh berjual beli, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan akhirnya penggal kepalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita itu menghadapi masa-masa yang berat. Namun demikian, dalam pra-aniaya, ada 3,5 tahun pra-aniaya, ya, itu kita akan bekerja segiat-giatnya untuk, ya, melakukan panen raya terakhir, seperti yang ditulis di dalam Wahyu 10 ayat 11. Mari dibaca. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, jadi ketika malaikat sang surya itu turun, kemudian rundingan sama 7 guru, ya, penatua dan penghulu, kemudian dikatakan melakukan pekerjaan besar, bernubuat kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Bapak kasih Tuhan. Wahyu pasal 14 ayat 6 juga demikian. Mari. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Ya, malaikat sang surya itu membawa Injil yang kekal, ya, untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa, semua suku, semua bahasa, dan semua kaum. Pada saat pekerjaan ini dilaksanakan, maka antikris dan nabi palsu itu diinjak. Bapak Ibu kasih Tuhan, artinya ditekan gerakannya, ya, ditekan, diinjak, dikalahkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, kalau tadi saya katakan antikris yang nanti muncul itu adalah, ya, manusia darah daging yang disusupi bahasa gampangnya gitu, dirasuk oleh antikris yang dari neraka, nabi palsu yang sudah kita kenal, ya, Bapak yang kasih Tuhan, kita tidak kenal salaman tapi kita tahu, ya, itu dirasuk oleh presidennya nabi palsu yang dari neraka. Berarti kan kekuatannya, ya, setara dengan Bapak Mikael dan Bapak Jibril. Nah, oleh sebab itu kegerakan besar akhir zaman itu tidak bisa kalau dilakukan oleh manusia dari bumi. Karena Yohanes 3 ayat 31 mengatakan, ya, siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas segalanya. Nah, berarti kegerakan besar itu tidak bisa kalau dipimpin manusia yang darah daging. Haruslah manusia dalam tubuh astral, dalam tubuh kemuliaan, dalam tubuh kebangkitan. Bapak yang kasih Tuhan, seperti tubuhnya Adam Hawa, seperti tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan, ini aku, bukan hantu. Hantu itu tidak punya tulang, tidak punya daging. Ini aku, ya, ada tulangnya, ada dagingnya. Ini tangannya kiri kanan itu bolong, kakinya kiri kanan bolong. Apa namanya? Kepalanya itu ada bolong-bolong bekas mahkota duri. Di lambungnya ada lubang bekas tikaman. Itu Tuhan Yesus, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, jadi haruslah dilakukan oleh orang yang turun dari surga di atas segala-galanya. Itu pun tidak bisa cuma satu orang, Bapak yang kasih Tuhan. Ada gelombang ke-1, gelombang kedua, gelombang ketiga untuk menuntaskan penyelamatan atas seluruh anak cucunya Bapak Adam dan Hawa. Bapak yang kasih Tuhan. Bahkan yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi juga harus bertobat. Ya, semua setan harus bertobat.
Bapak yang kasih Tuhan, satu saat pun yang namanya antikris, nabi palsu, Lucifer itu harus bertobat. Kita baca Filipi 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ya, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kemudian semua lidah dari manusia yang ada di bumi, yang di atas bumi, yang di bumi dan yang di bawah bumi itu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, dalam Injil Lukas dikatakan, Engkau telah memberikan namamu kepadaku. Jadi namanya Bapa itu kalau zaman dulu ya disebut Yahweh, tapi namanya Bapa di dalam Injil Yohanes itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang ngasih Tuhan, Engkau telah memberikan namamu kepadaku. Ya, dan mereka para murid itu sudah tak beritahu dan mereka percaya kepadamu. Bapa yang kasih Tuhan, aku dan Bapa adalah satu. Dikatakan demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi, ya, kalau cuma dikerjakan oleh manusia yang dari bumi, sekalipun titelnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan mungkin berderet-deret seperti dosen saya di S2 apa namanya MM itu ya. Itu tidak bisa. Bapak yang kasih Tuhan. Doktornya mungkin banyak sekali. Tapi kalau itu manusia bumi, ya bisanya bahasanya bahasa bumi. Pinter bahasa Inggris, pinter aljabar, pinter matematika, pinter segala macam ilmu bumi. Bapak yang ada di bumi. Tetapi untuk menaklukkan Lucifer, antikris dan nabi palsu, dan semua keturunan ular, seperti Kejadian pasal 3 ayat 15-16, itu tidak bisa. Kecuali ya Tuhan Yesus Kristus, dia yang sudah mati, bangkit, ya, dan semua musuh itu sudah diinjak di bawah kakinya. Ya, Bapak Yesus mengatakan demikian. Semua musuh itu sudah diinjak di bawah kakinya. Kaki Kristus, yaitu jemaat, yang adalah tubuhnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, manusia yang namanya malaikat sang surya, sekalipun dia itu turun dari surga, tapi kalau tidak dipinjami kuasa oleh Tuhan, itu juga cuma manusia biasa, Bapak yang kasih Tuhan, sekalipun di atas segalanya. Tapi untuk berhadapan, menghadapi nabi palsu dan antikris, Lucifer, yang ngejawantah masuk merasuk dalam diri tokoh-tokoh yang sudah disiapkan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka tentunya juga kurang. Ya, itulah sebabnya semua atributnya Tuhan itu dipinjamkan kepada malaikat sang surya. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai seterusnya. Atribut itu miliknya Tuhan Yesus Kristus. Tapi dipinjamkan pada malaikat sang surya. Bapak yang kasih Tuhan. Yang bisa menginjak antikris anak nabi palsu itu ya Tuhan. Ya, Tuhan. Nah, tetapi kuasa itu dipinjamkan kepada malaikat sang surya. Jadi atributnya malaikat sang surya itu adalah pinjaman dari Tuhan Yesus Kristus, seperti layaknya Daud ketika dia hendak perang lawan Goliat. Ya, kalau dia tuh wakil kerajaan, selayaknya kan dipinjami ya pakaian peperangan. Ya, tapi karena Daud itu masih kecil banget, ya toh, masih remaja, ketika dipakaikan baju perangnya Saul, dia malah tidak bisa jalan. Bapak yang kasih Tuhan, tidak bisa jalan. Ya, akhirnya udah aku pakai pakaianku, ya, pakaian gembala dengan membawa ketapel. Kalau dia pakai bajunya Raja Saul kan, ya orang wangun, pakai baju perang dan bawa ketapel. Ya, tapi dia kan harus bawa tombak, ya, dan membawa apa namanya tameng dan sebagainya. Nah, demikian juga untuk malaikat Garuda itu dipinjami seluruh atributnya Tuhan itu melalui pelatihan. Seperti layaknya
seorang yang sekolah tentara itu, ya toh, untuk dapat atribut ini, nah, dia harus berlatih begini untuk dapat atribut ini sampai jenderal, ya, pangkat apa jenderal 4 itu. Kan atributnya kan banyak banget. Nah, itu kan melalui satu pelatihan sekolah. Nah, demikian juga dengan Wahyu pasal 10 itu. Untuk mendapatkan atribut yang jumlahnya kurang lebih 14 itu punyanya Tuhan Yesus Kristus. Itu dipinjamkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sedangkan hikmat marifat kita itu pun dipinjamkan oleh Tuhan. Kita ini dipinjami. Kita ini siapa? Kita hanyalah hamba yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang wajib dan harus kita lakukan. Jadi kita tetap di dalam kerendahan, yang merendahkan diri, merendahkan hati, sadar diri. Kita hanyalah debu dan abu. Kita hanyalah cacing di bawah kakinya Tuhan. Kita hanyalah uap. Jikalau toh kita ini mulia, maka kemuliaan kita itu hanyalah seperti bunga rumput. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi malaikat sang surga yang turun dari surga dengan 14 atribut yang dipinjamkan oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu bertugas mencangkokkan kembali zaitun asli, ya. Itu melalui kegerakan kuda putih dan menghakimi serta menghukum bumi dengan mesabu. Jadi tim yang dari Yesaya 46, ya, yang dipimpin malaikat Garuda atau malaikat sang surya itu tugasnya mencangkokkan kembali zaitun asli. Itu dicangkokkan kembali, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan itu terjadi di tengah-tengah kegerakan kuda putih, ya, kuda hitam, ya, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Meterai yang kelima, meterai keenam. Meterai kelima itu, ya, mana banyak orang yang mati syahid, ya. Orang di bawah Mesbah itu nanti akan sangat banyak sekali. Karena maut dan kerajaan maut itu keluar mengikuti, menunggangi kegerakan kuda kelabu. Bapak yang kasih Tuhan. Dan meterai kelima itu roh di bawah Mesbah. Kemudian meterai yang keenam, ya, Tuhan itu datang. Yang dilihat oleh orang-orang dalam Yesaya 29 tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kemudian setelah yang dari surga, Wahyu pasal 10 itu turun, maka ia akan memimpin Pentakosta akhir zaman. Ya, akan memimpin Pentakosta akhir zaman. Ya. Pencurahan Pentakosta akhir zaman itu apa? Pentakosta akhir zaman adalah pencurahan Roh Kudus double porsi bagi semua goyim yang mau menerima, ya, supaya diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dan kemudian diutus memberitakan Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang di atas bumi dan kepada semua bangsa, semua suku dan semua bahasa dan semua kaum. Tadi sudah kita baca Wahyu 14 ayat 6. Ya. Demikian juga Wahyu pasal 10 ayat 11. Pentakosta yang pertama itu terjadi di Yerusalem. Ya. Pentakosta yang pertama itu terjadi di Yerusalem, sementara perintahnya itu perintahnya itu sama Tuhan diberikan di puncak bukit Zaitun. Setelah Tuhan Yesus selesai berbicara, kemudian dia naik. Ya, kemudian malaikat turun. Seperti dia naik, demikianlah dia nanti akan turun di bukit Zaitun ini. Zakaria 14 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian mereka itu dilarang untuk meninggalkan Yerusalem. Sampai mereka itu diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Diperlengkapi kuasa dari Bapa. Bapak yang ngasih Tuhan. Nah, setelah nanti diperlengkapi, maka barulah kamu nanti bersaksi. Ya, di Yerusalem, kemudian Judea, kemudian Samaria, kemudian ke ujung bumi. Berangkat menjadi utusan. Tetapi harus diperlengkapi dulu. Harus masuk Pentakosta yang pertama. Dipenuhkan Roh Kudus. Yang tadinya mereka tuh takut ketemu orang Parsi, takut ketemu orang
mau apa namanya pergi ke pasar ya beli sesuatu, wah ketemu ahli Taurat atau mungkin ketemu utusannya atau mungkin pembantu rumah tangganya, takut mereka. Sehingga semuanya mereka itu berkumpul di loteng Yerusalem di rumahnya orang tuanya Markus, ya penulis Injil Markus itu. Tapi ketika mereka berdoa, ya Tuhan tidak perintahkan berapa hari, ya. Tetapi kan kita ketahui dari dia naik itu hari yang ke-40, kemudian Pentakosta itu kan hari yang ke-50, ya. Tuhan tidak perintahkan kamu sembahyang 10 hari, tidak, ya. Tetapi supaya kamu menunggu sampai diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, baru kemudian nanti pergi. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Setelah ditunggu, pas hari raya Pentakosta, hari yang ke-50, ya. Berarti mereka itu sembahyang 10 hari. Maknanya 10 hari itu 10 itu angka kasih. Di dalam melaksanakan doa puasa PM itu dengan kasih, bukan dengan terpaksa, bukan dengan muka cemberut, Bapak yang kasih Tuhan, bukan juga dengan muka yang ditekuk, ya, tetapi dengan penuh sukacita. Sukacita itu ciri dari Roh Kudus. Kita baca Galatia pasal yang ke-5 ayat 19. Ayat 22 mulai. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, terima kasih. Jadi, kita melakukan PM itu haruslah dengan kasih, dengan sukacita, ya, dengan hati yang damai, sejahtera, dengan kesabaran, dengan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Nah, nanti ketika perintah yang pertama kita melakukan PM untuk terwujudnya Wahyu pasal 10 nanti sudah terwujud, kita tidak tahu persis hari jam tanggalnya karena itu ya kewenangannya Bapak, hak prerogatifnya Bapak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka ketika Wahyu itu nanti sudah terwujud, kita masuk Pentakosta akhir zaman. Jadi Pentakosta yang awal, Pentakosta perdana di dalam KPR 12 itu pelaksananya itu orang Yahudi, yang datang itu semua orang saleh yang tersebar, berarti seluruh orang Israel. Mereka itu berkumpul di satu tempat. Bapak yang ngasih Tuhan. Kemudian yang berkhotbah itu Rasul Petrus. Karena di dalam Yohanes pasal 21 Rasul Petrus kan sudah ditanyain, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lainnya? Ya, mengasihi. Balakan domba-dombanya Tuhan. Ya. Ditanya 2 kali, ditanya sampai 3 kali. Ketika ditanya sampai 3 kali, Petrus sadar bahwa dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Namun demikian Tuhan mengampuni dan dia tetap dipercaya domba-dombanya Tuhan. Bahkan anak-anak ya dari domba-domba tersebut. Nah, kemudian wujud nyatanya masuk Pentakosta, Rasul Petrus yang memimpin. Dia yang berkhotbah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan dia kemudian pergi ke Roma mendirikan gereja yang perdana, gereja yang pertama itu di Roma. Ya, karena pada saat Pentakosta itu orang-orang Roma banyak yang datang. Ya, mungkin kemudian Rasul Petrus itu dia sudah berkumpul, berdoa, mendapatkan petunjuk roh kemana dia harus pergi dan memberikan petunjuk ya. Kemudian dia ngomong-ngomong rembukan sama orang-orang yang datang dari Roma. Akhirnya dia pergi ke sana, berdirilah gereja perdana di Roma. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kita baca KPR 1 ayat 4 sampai 9. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi
kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Terus sampai ayat yang ke-9. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, jadi menunggu janji Bapa. Yang pertama kali diberikan itu kuasa. Ya, dikatakan ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi nomor 1 itu kuasa. Ya, 7 perkara itu urutannya juga begitu. Nomor 1 itu kuasa, baru kekayaan, kemudian hikmat, marifat, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Kuasa. Kuasa itu di dalam bahasa Yunaninya itu ya artinya itu dunamis. Ya. Artinya itu kekuatan. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya itu artinya dinamit. Ya. Kuasa itu dinamis. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu artinya dinamit. Kalau kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari itu artinya dinamo. Ya, nanti suatu saat kalau Pak Giro bisa ikut PM ya, tolong dijelasin. Ya, dinamo ki nggak apa toh, ya toh. Ya, apa itu yang dikasih Tuhan ya. Kemudian kita baca KPR 2 ayat 1 dan seterusnya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkemurunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Selalu ya, di tengah-tengah kebenaran itu ada para pengejek, ada para pengolok. Ketika orang kepenuhan Roh Kudus, mereka dikatakan mereka itu orang yang mabuk anggur manis. Kemudian Rasul Petrus berkhotbah, khotbahnya panjang banget ya. Tetapi kita akan baca khotbahnya Rasul Petrus ya. KPR 2 ayat 36 sampai 41. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka,
Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Ya, jadi pada hari Pentakosta itu jumlah orang percaya itu bertambah menjadi 3.000. Ya, 3.000 itu ya ruang suci sampai ruang maha suci. Kemudian KPR 4 ayat 4 bertambah lagi menjadi 5.000. Itu angka seluruhnya dari tabernakel. Bapak yang kasih Tuhan, kalau dihitung dari layarnya itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi inti sari dari khotbahnya Rasul Petrus kepada orang Yahudi yang berkumpul tadi, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Karena pada waktu itu nama Yesus itu banyak ya di Israel. Nah, Yesus yang mana? Yesus yang disalibkan. Jadi yang membedakan antara Tuhan Yesus Kristus dengan nabi palsu yang wajahnya mirip Tuhan Yesus itu adalah ya kalau Tuhan Yesus Kristus itu disalibkan sehingga sampai sekarang ini kalau saudara melihat ya ada penampakan atau saudara melihat atau saudara mimpi melihat Tuhan Yesus, maka tangannya itu bolong, ada bekas paku, kakinya itu ada bekas paku, lambungnya itu ada bekas tikaman tombak, kepalanya itu ada bekas mahkota duri. Tapi kalau nabi palsu itu rupanya persis Tuhan Yesus, gantengnya persis Tuhan Yesus, tetapi tangannya itu bersih, kakinya juga bersih, lambungnya bersih, tidak ada tanda luka. Mukanya tidak ada bekas mahkota duri. Nah, nabi palsu ki pinter. Nanti datang, dia pakai apa? Kaos tangan. Bapak ngasih Tuhan, ya, pakai kaos tangan. Kemudian, kok pakai kaos tangan? Iya, kedinginan. Ini daerah tropis, ya. Ini daerah tropis, Bapak ngasih Tuhan. Mungkin dia punya trik-trik lain lagi, Bapak ngasih Tuhan, untuk menyembunyikan, ya, kepalsuannya. Oleh sebab itu, kalau muncul wajahnya, gambarnya Tuhan Yesus, tidak ada tanda salib, tapi justru menawarkan diskon, ya, 99%, atau membujuk saudara sampai murtad, diberikan rumah, diberikan jabatan, ya, diberikan harta benda, diberikan emas, perak, permata. Pada intinya diberikan seperti yang ditawarkan kepada Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 5. Saudara haruslah tahu bahwa itu adalah kepalsuan, itu adalah dunia yang sedang dipamungkas, sampah yang sedang dipamungkas, ditawarkan kepada saudara supaya kita juga ikut dipamungkas, ikut binasa bersama dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus itu jelas, dia tidak menawarkan kerajaan surga di bumi. Ya, maksudnya kerajaan surga itu tidak akan dibangun di bumi. Tapi kita berdoa supaya kehendak Tuhan, artinya tubuh Kristus itu terwujud di bumi. Ya, jadi intinya kalau Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, yang murni itu adalah salib. Tapi kalau yang ini, ya, wujudnya persis Tuhan Yesus, tetapi tidak ada tanda salib. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kita baca Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa.
Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, ini dustanya Mahkamah Agama. Dustanya Mahkamah Agama ini semakin tahun, semakin abad, bertambah abad, Bapak yang kasih Tuhan, itu dustanya itu semakin ditambah-tambahkan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bukan Allah. Allah kok manusia. Ya, Tuhan Yesus Kristus itu tidak mati disalib. Masa Allah kok disalib? Ya, Bapak yang kasih Tuhan, itu adalah roh-roh antikris, roh-roh nabi palsu yang memang sejak awal itu disebarkan oleh Mahkamah Agama. Kemudian mereka menyiarkan Tuhan Yesus Kristus itu tidak bangkit. Dia tuh tidak bangkit, dia tuh mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan itu tersebar sampai sekarang, ditambah lagi namanya orang ya. Berita selama 2000 tahun itu kan ya jelas bertambah-tambah, dikurangi, ditambah, dikurangi, ditambah, ya. Seperti kalau kita MP3 itu ada pesan berantai itu. Padahal itu cuma dalam waktu berapa menit. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang, pesan berantainya itu sudah berubah. Bapak yang ngasih Tuhan. Nah demikian juga berita Injil itu sudah diubah oleh antikris dan nabi palsu. Ya, antikris itu orang yang menyangkal bahwa Allah itu datang ke bumi dalam wujud manusia. Sehingga Tuhan Yesus Kristus itu sang pencipta langit bumi seisinya itu adalah manusia 100%. Dia juga Allah 100%. Dia itu datang ke bumi, disalib untuk menanggung dosa-dosa kita. Kalau Tuhan Yesus tidak disalibkan, dosa kita itu kekal, semuanya masuk neraka. Jadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus itu adalah 100% manusia, dia 100% Allah. Dan dia datang ke bumi itu justru dengan tugas untuk menanggung dosa semua umat manusia. Seharusnya yang disalibkan dan masuk ke neraka itu kita. Tetapi semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena akhir zaman ini akan muncul banyak wajah Tuhan Yesus. Saudara harus bisa membedakan. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan. Ya, Tuhan Yesus Kristus yang pernah datang sebagai manusia, lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, kemudian melayani di daerah Kapernaum di tempatnya suku dan seringkali melayani di Yerusalem dan berkeliling-keliling Galilea dan daerah Samaria dan sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena penyamarannya iblis itu sedemikian lihai, seperti yang terjadi pada Kejadian pasal 3 sampai Hawa pun bingung ya di dalam mencerna kalimatnya ular. Ya, dalam mencerna kalimatnya ular itu Hawa bingung. Tanpa bertanya kepada Adam, langsung aja dimakan. Setelah dia makan, baru Adam dikasih. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, terkutuklah orang yang digantung. Atau terkutuklah orang yang disalibkan. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus itu disalib, dia tuh menanggung seluruh kutuk hukum Taurat. Dia menanggung seluruh kutuk itu di dalam dirinya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Kolose 2 ayat 14. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan ayat 14. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Beda ya tak wacane ya. Dengan menghapuskan surat hutang
yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kita ini punya surat hutang yang sangat banyak sekali. Dan surat hutang itu dipakukan pada kayu salib, sehingga kita bebas dari hutang dosa yang seharusnya dibayar di neraka. Bapak yang kasih Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Terima kasih. Ya. Lanjut 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sampai ayat yang ke-24. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, jadi pemberitaan tentang salib itu menjadi suatu kebodohan, menjadi sesuatu yang menjijikkan. Bapak yang kasih Tuhan, menjadi sesuatu yang diolok-olok, menjadi sesuatu yang dinajiskan, diejek, bahkan dengan ejekan-ejekan yang sangat menghina. Karena memang kalau orang laki-laki disalib itu menghadap ke depan dan dia itu telanjang bugil, maka orang mempermalukan ya sejadi-jadinya. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi sebenarnya itulah kondisi kita di hadapan Tuhan. Kita ini sudah kehilangan, jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Telanjang, bugil di hadapan Tuhan. Kalau Adam Hawa mencari daun ara kemudian dibuat cawat. Bapak yang kasih Tuhan. Kehilangan salut kemuliaan. Ya. Namun oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan, maka kita ini mendapatkan salut kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 12 sampai selanjutnya. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, terima kasih. Jadi Tuhan Yesus itu lahir ke bumi, menjadi manusia, ya, melalui proses kelahiran, kemudian bertumbuh semakin besar di dalam hikmat, makrifat, dan dikasih semua orang. Kemudian masuk dalam
kemudian bekerja dalam pelayanan diakonia, ya, menjadi tukang kayu, membantu keluarganya. Ketika dia genap waktunya, maka dia meninggalkan semuanya dan pergi, ya, ke daerahnya suku Sebulon dan suku Dan itu, mencari murid-muridnya. Kemudian dia melayani. Bapak Ibu Tuhan, di tengah-tengah ancaman dia melakukan semua kehendak Bapa, ya, dan menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati, menghilangkan segala kelemahan manusia, membuat orang bertobat, sampai akhirnya dihukum mati karena dituduh tidak merobohkan bait Allah, ya. Padahal tujuan utama dari para imam itu adalah iri, dan itu diketahui oleh Pilatus. Pilatus itu tahu kalau imam-imam itu sebenarnya iri sama Tuhan Yesus, tapi sebagai penguasa yang dikirim dari Romawi, tidak berani apa-apa menghadapi kalayak ramai orang Yahudi, dan akhirnya ditetapkan untuk disalibkan, ya. Mati 3 hari, selama 3 hari dia masuk ke neraka, panen jiwa, tawanan-tawanan itu dibawa pada saat kebangkitannya, ya. Selama 40 hari mengajar murid-murid tentang kerajaan Allah, kemudian pada hari yang ke-40 naik ke surga, ya. Pada hari yang ke-50 Roh Kudus dikirimkan dan dia berjanji akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang kita percayai. Dia adalah pencipta langit bumi seisinya. Dia adalah yang menjadikan, ya, apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 itu. Bapaknya si Tuhan, dia juga yang menciptakan, ya, Adam dan Hawa untuk menikah, memberikan mandat biologis. Kita akan baca sebagai ayat yang terakhir, Ibrani pasal yang ke-10. Kita baca ayat 1 mulai. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Ya, terima kasih. Sebab, ya, Rasul Paulus mengatakan di pintu tirai, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Itu cuma merupakan bayangan. Apa yang ditulis dalam hukum Taurat itu merupakan bayangan. Tapi kenyataannya adalah ketika Tuhan Yesus itu datang dengan tubuhnya, ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh bagiku itu ucapannya Tuhan Yesus, ya. Dia kan tubuh astral. Allah itu kan adalah roh. Tapi ketika dia itu datang ke bumi, Tuhan itu menyediakan tubuh untuk tubuh astralnya. Ya, anak itu memiliki tubuh jasmani melalui proses kelahiran. Ya, kemudian dikatakan, ya, ayat 7, ayat 6 dulu. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan itu, Allah itu, ya, memberikan tubuh. Kok bisa? Bisa saja kita manusia dari debu, ya, dari debu dan abu dibuat jadi manusia seperti Adam Hawa itu. Kemudian melahirkan Kain Habil.
Kemudian dengan mandat biologis saat ini manusia itu ada 8 miliar. Masakan Allah tidak bisa menjadi manusia? Bapak yang kasih Tuhan. Masakan Allah tidak bisa menjadi manusia? Bapak yang kasih Tuhan. Ya, bukan dalam tubuh apa namanya Angelo Fani atau Cristofani, tetapi dalam tubuh yang dilahirkan, dikandung, kemudian dilahirkan, kemudian bertumbuh, kemudian melayani, kemudian menjadi anak domba Allah yang harus mengangkut dosa isi dunia. Karena tidak mungkin darah lembu, darah domba itu menyucikan dosa. Setelah darah lembu, darah domba menyucikan dosa, Bapak yang kasih Tuhan, kita setiap saat beli daging lembu, kita beli daging kambing. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, itu cuma bayangan. Alkitab kita mengatakan, itu cuma bayangan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang Israel itu mengatakan itu bayangan. Orang Israel itu setelah domba sama lembunya itu disembelih, ya, kemudian diunjukkan, maka itu menjadi bagiannya para imam, menjadi bagiannya Harun dan anak-anaknya. Dada dan apa namanya pahanya itu menjadi bagiannya Harun dan anak-anaknya. Nah, terus-menerus dilakukan setiap saat, Bapak kasih Tuhan, sampai akhirnya hukum Taurat itu dikatakan tidak berguna lagi. Yang lama itu sudah harus diganti yang baru. Di dalam hal apa? Di dalam hal pengorbanan. Ketika dia datang, maka Tuhan memberikan tubuh, yaitu tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah yang harus mati mengangkut dosa isi dunia. Ya, satu ayat lagi, maaf ya. Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ya, terima kasih. Lihatlah anak domba Allah. Nah, inilah korban yang sesungguhnya yang menghapuskan dosa dunia. Karena dia adalah Allah sendiri yang berkuasa menghapuskan dosa kita. Kalau darahnya domba-domba biasa yang dipersembahkan orang Israel, Bapak Ibu kasih Tuhan selama 40 tahun di padang gurun dan selama ini itu dikatakan cuma bayangan, itu katanya Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya kita semakin diurapi Roh Kudus sehingga kita siap menghadapi penipuan-penipuan ya yang akan muncul pada akhir zaman. Pada intinya, kalau kita ini adalah Buddha Rodi dan tokoh antifasilitas garis keras, maka kita tidak akan terseret arus iming-iming yang nantinya akan disebarkan oleh nabi palsu. Ya, Bapak Mas Tuhan, mungkin nanti modus operandinya semakin banyak. Mungkin seperti Daniel pasal 11 ayat 32 dan seterusnya, atau mungkin seperti yang terjadi di kapal atas alumnus dan mantan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita pujikan satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus.